Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halia Firdausi. Saya dari kelas A, nomor absen 4 dengan NIM 20383021031. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama nativisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga konvergensi. Apa itu nativisme? Nativisme ialah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan akal dan lain-lain. Yang kedua ialah empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme ialah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Faktor ini ialah faktor dari luar seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembicaraan. Yang ketiga ialah konvergensi. Apa itu konvergensi? Konvergensi ialah faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, ialah faktor internal dan juga dari eksternal. Berikut ialah gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama ialah insting, yang kedua pembiasaan, yang ketiga tradisi, yang keempat suara hati, yang kelima ialah kehendak, yang keenam pendidikan, dan yang terakhir pola dasar bawaan atau turunan. Yang pertama ialah insting. Apa itu insting? Insting adalah suatu pola perilaku reaksi terhadap satu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tapi telah ada sejak lahirnya suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Yang kedua ialah pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Pembiasaan dalam Islam juga disebut sebagai istiqomah. Yang ketiga ialah tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Yang keempat ialah suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran disebut fuad. Dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk membawa kita menuruti hawa nafsu. Yang kelima ialah kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan kita terdapat penekanan, maka ia naik menjadi kehendak. Kita beri contoh untuk ulangan harian. Kita mempunyai keinginan untuk mengerjakan ulangan tersebut, tapi kita malas. Semua orang pasti ada rasa malas, tetapi kita ditekankan oleh guru kita, oleh dosen kita untuk mengerjakan harus tepat waktu. Disitulah kita dalam berkeinginan untuk mengerjakan akan menambah tingkatannya menjadi kehendak atau kemauan. Jadi kita mau untuk melakukannya, jadi kita langsung segera mungkin untuk melakukan tugas tersebut.
sehingga keinginan tersebut apabila ditekankan akan menjadi tingkatan kehendak atau kemauan dan akan segera dilakukan. Yang keenam ialah pendidikan. Pendidikan sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak tersebut. Yang terakhir ialah pola dasar bawaan. Pola dasar bawaan ini ialah bisa kita sebut dengan pola dasar sifat dari kita sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak, tetapi untuk pola dasar bawaan itu sendiri ialah pola dasar yang keluar memang dari sifat asli kita sendiri. Kita harus merubahnya dengan diri kita sendiri tanpa adanya orang yang dapat membantu kita. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.